Selamat datang kembali, sahabat HND Channel. Di penghujung bulan Syaban yang penuh berkah ini, di saat gerbang Ramadan sebentar lagi terbuka lebar, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Bukan hanya persiapan fisik, namun yang terpenting adalah persiapan ruhani. Ramadan adalah tamu agung, tamu istimewa yang datang setahun sekali. Bagaimana kita akan menyambutnya? Sahabatku, kunci pertama dan utama untuk membuka gerbang ampunan dan keberkahan Ramadan adalah niat. Mari kita berhenti sejenak, pejamkan mata, dan bertanya pada hati terdalam. Untuk apa kita berpuasa tahun ini? Apakah hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, mengikuti tradisi, atau karena tidak enak dengan lingkungan sekitar? Mari kita luruskan kembali niat kita. Ya Ilahi Robi, kami niatkan puasa Ramadan tahun ini semata-mata untuk menggapai ridha-Mu, untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, untuk membersihkan jiwa kami dari segala noda. Jadikanlah niat ini sebagai pondasi yang kokoh, sebagai kompas yang akan menuntun setiap langkah kita selama sebulan penuh. Niat yang tulus akan mengubah setiap lelah menjadi lilah, setiap lapar menjadi ladang pahala. Langkah kedua yang tak kalah pentingnya adalah melapangkan hati dengan saling memaafkan. Coba kita ingat kembali, adakah ganjalan di hati? Adakah luka yang belum sembuh? Adakah kata-kata yang pernah menyakiti atau disakiti? Ramadan adalah bulan penyucian, dan bagaimana mungkin kita bisa mensucikan jiwa jika masih ada noda kebencian, dendam, dan sakit hati yang kita simpan rapat-rapat? Mari, sebelum melangkah ke bulan yang suci, kita bersihkan dulu hati kita. Hubungi mereka yang pernah berselisih dengan kita. Kirimkan pesan singkat, mohon maaf lahir dan batin. Ucapkan dengan tulus, bukan hanya di bibir. Mungkin terasa berat, tapi ingatlah, saat kita memaafkan orang lain, sesungguhnya kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari belenggu masa lalu. Kita sedang membuka ruang di hati kita untuk dikisi dengan cahaya Ramadan. Ya Ilahi Robi, lapangkanlah dada kami untuk memaafkan dan berilah kami kekuatan untuk meminta maaf. Selanjutnya, sahabatku, mari kita mulai membiasakan diri dengan amalan-amalan sunnah. Anggaplah Syaban ini sebagai ajang pemanasan. Jika selama ini salat fardu kita masih bolong-bolong, mari kita perbaiki. Setelah itu, coba tambahkan salat sunnah rawatib, qabliyah dan badiah. Mulailah dengan yang paling ringan. Bangunlah 15 menit lebih awal untuk salat tahajud, walau hanya 2 rakaat. Rasakan nikmatnya berduaan dengan Sang Pencipta di keheningan malam. Buka kembali Al-Quran yang mungkin sudah lama berdebu di rak. Bacalah walau hanya 1 halaman sehari. Tadaburi maknanya. Biarkan ayat-ayatnya menjadi penyejuk hati dan petunjuk jalan. Dengan membiasakan amalan-amalan ini sejak sekarang, insya Allah saat Ramadan tiba, kita tidak akan merasa kaget atau terbebani. Justru kita akan merasa ringan dan bersemangat untuk melipat gandakan ibadah kita. Penting juga bagi kita, sahabat, untuk bertaubat. Kita semua adalah pendosa. Tidak ada satupun dari kita yang luput dari salah dan khilaf. Mata yang salah memandang, lisan yang salah berucap, hati yang salah menduga. Inilah saatnya untuk kembali kepadanya dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, menyesali segala perbuatan dosa, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ucapkan dengan sepenuh hati, resapi maknanya. Bayangkan betapa luasnya ampunan Ilahi Robi. Sebesar apapun dosa kita, ampunannya jauh lebih besar. Jangan biarkan kita memasuki Ramadan dengan masih membawa beban dosa masa lalu. Bersihkan diri kita sekarang, agar kita bisa memasuki bulan suci dalam keadaan fitrah. Untuk memaksimalkan ibadah, tentu kita perlu ilmu. Mari kita manfaatkan sisa waktu di bulan Syaban ini untuk mencari ilmu tentang puasa dan Ramadan. Pelajari kembali apa saja rukun dan syarat sah puasa. Apa saja yang dapat membatalkannya. Apa saja amalan-amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Banyak sekali kajian online, buku, atau ceramah yang bisa kita akses. Dengan ilmu, ibadah kita akan menjadi lebih berkualitas. Bukan sekadar ikut-ikutan. Kita akan paham mengapa kita melakukannya, dan apa hikmah di baliknya. Berbekal ilmu, kita bisa menjalani Ramadan dengan lebih sadar dan penuh makna. Dan yang terakhir, sahabat HND Channel, basahi lisan kita dengan doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Panjatkan doa kepada Ilahi Robi. Mintalah dengan sungguh-sungguh agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang kuat. Mintalah agar kita diberi kekuatan untuk bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama adalah Allahumma balighna Ramadan. Ya Ilahi Robi, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ulangi doa ini terus-menerus, di setiap selesai syalat, di setiap waktu mustajab. Tunjukkan kerinduan kita pada bulan yang mulia itu. Tunjukkan betapa kita mengharapkannya. Karena hanya dengan pertolongan dan taufik darinya,
kita bisa menyambut dan menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sahabatku, waktu terus berjalan. Sebentar lagi, pintu langit akan terbuka, rahmat akan dicurahkan, dan ampunan akan diobrol besar-besaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Mari kita persiapkan bekal terbaik kita mulai dari sekarang. Luruskan niat, bersihkan hati, biasakan amalan, bertaubat dengan sungguh-sungguh, bekali diri dengan ilmu, dan jangan pernah putus berdoa. Semoga Ilahi Robbi meridhai setiap langkah persiapan kita dan menyampaikan kita semua pada Ramadan yang penuh berkah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.